Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan solehah. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 1, MUPEL IPA dengan materi organ pencernaan pada manusia dan hewan. Mengenal makanan sehat. Tubuh kita memerlukan makanan yang sehat agar dapat dicerna dengan baik oleh organ pencernaan. Adapun contoh makanan sehat dan zat yang terkandung di dalamnya yaitu zat karbohidrat, contohnya nasi, jagung, dan ketela. Zat protein, contohnya susu, daging, dan tempe. Zat lemak, contohnya kuning telur, kelapa, dan minyak ikan. Vitamin, contohnya sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Serta mineral, contohnya kedelai, garam beriodium, dan ikan laut. Mengenal sistem pencernaan hewan sapi. Organ pencernaan sapi yaitu 1. Mulut, 2. Kerongkongan atau esofagus, 3. Lambung yang terdiri dari 4 bagian yaitu rumen, perut besar, retikulum, perut jala, omasum, perut kitab, dan abomasum, perut masam. 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Sapi merupakan hewan ruminansia, yaitu hewan yang memakan 2 kali makanannya. Nah, ketika rumput sudah dimakan dan dikelola di kerongkongan, kemudian lanjut ke perut, maka di perut besar rumput itu disimpan terlebih dahulu. Namun, nanti makanan tersebut akan keluar lagi ke mulut dan dilumat lagi di mulut sampai halus dan nanti akan masuk lagi ke perut. Jadi 2 kali ya dimakannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak diagram sistem pencernaan pada hewan sapi berikut. Pertama-tama, rumput masuk melalui mulut, kemudian menuju esofagus atau kerongkongan, lalu menuju ke rumen. Proses yang terjadi yaitu makanan dicerna dengan bantuan mikroba atau bakteri dan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Untuk sementara, makanan akan disimpan terlebih dahulu di dalam rumen. Setelah itu, makanan akan kembali ke mulut. Proses yang terjadi yaitu pengunyahan kembali makanan dengan bantuan gigi dan air liur yang ada di rongga mulut. Dari mulut, makanan menuju ke retikulum. Proses yang terjadi yaitu proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Dari retikulum, makanan menuju ke omasum. Di omasum terjadi proses pencernaan yang dibantu oleh enzim pencernaan. Dari omasum, makanan menuju ke obamasum. Proses yang terjadi yaitu pencernaan makanan dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat. Selanjutnya kita akan membahas organ pencernaan manusia, yaitu yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga lambung, keempat usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Lalu, apa saja fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia tersebut? Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah ditelan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan menjadi lebih halus lagi dengan bantuan enzim dan larutan asam lambung. Usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi atau sari makanan yang bermanfaat bagi tubuh. Usus besar berfungsi untuk menyerap air, vitamin, dan mineral yang terdapat dalam sisa-sisa makanan sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Anus berfungsi sebagai saluran pembuangan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Berikut ini adalah diagram sistem pencernaan manusia. Pertama-tama, makanan masuk ke mulut. Proses yang terjadi,
Makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah, serta dicerna secara kimiawi oleh air liur. Dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Proses yang terjadi yaitu meremas dan mendorong makanan masuk ke lambung. Dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Proses yang terjadi yaitu makanan dicerna menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Proses yang terjadi yaitu penyerapan sari-sari makanan. Dari usus halus, kemudian makanan menuju ke usus besar. Proses yang terjadi yaitu penyerapan air, vitamin, dan mineral pada sisa makanan. Sisa makanan mengalami proses pembusukan. Nah, dari usus besar kemudian makanan menuju ke anus. Proses yang terjadi yaitu pembuangan sisa-sisa makanan dalam bentuk tinja atau feses. Jenis pencernaan ada dua. Yang pertama, pencernaan mekanik, yaitu pencernaan yang melibatkan gerak fisik dalam tubuh untuk membantu mengunyah makanan. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang melibatkan zat kimia yang berupa enzim untuk membantu menghancurkan makanan. Adapun fungsi sistem pencernaan pada manusia yaitu yang pertama, menguraikan makanan dari bentuk kompleks menjadi sederhana. 2. Mencegah racun dan bakteri pembawa penyakit masuk melalui makanan. 3. Menyerap sari-sari makanan ke dalam tubuh. 4. Mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.